Kedua orang itu telah berada di area ruangan bawah tanah tempat koleksi mobil-mobil milik keluarga Saputra. "Ini mau kemana, Egi?" tanya Anissa yang merasa bingung karena sedari tadi mereka hanya berjalan dari lorong satu ke lorong lainnya saja. Namun Egi tidak menjawabnya. Dengan santai dia terus berjalan. Dan setelah berjalan di lorong panjang itu, langkah kaki keduanya terhenti tepat di depan pintu kembar berbahan stainless. Pintu kembar tersebut bergeser terbuka secara otomatis. Lalu Egi langsung melangkah masuk ke dalamnya. Sementara Anissa dengan langkah lamban dan kedua mata menyapu ke sekitar ruangan, sudah merasa takjub melihat banyak kendaraan mewah berkelas yang berjajar rapih di barisan. Dia berdiri mematung menatap semua kendaraan di sana. Ini yang dikata tempat parkiran rumah. Ini sih showroom mobil dan motor, bukan parkiran rumah, gumaman takjub Anissa. Egi sudah berjalan ke arah salah satu mobil dan hendak memasukinya. Namun ketika dia membuka pintu mobil, gerakannya terhenti saat melihat gadis itu masih berdiri mematung di dekat pintu masuk. "Hei, kau mau berangkat tidak? Apa kau mau ku tinggal saja?" ucap Egi lalu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kemudi. Anissa yang tersadar kembali, iya. Gelagap dia segera menghampiri mobil putih yang dinaiki si Egi. Kemudian dia menarik handle pintu hendak membuka pintu untuk masuk. "Kenapa susah sekali? Masa iya tenagaku lemah?" geru Tuan Anissa yang mendapati pintu itu tak terbuka sama sekali. Dia terus menarik paksa handle pintu tersebut. "Ih, kok susah sih?" geru tuannya lagi dan menepuk kaca jendela. Egi yang sudah duduk di kursi kemudi yang berada di dalam mobil menurunkan kaca jendela. Dia memberi senyuman miring. "Kenapa kau diam saja di luar? Jadi kau tidak mau naik?" Anissa menatap geram. "Pintunya susah dibuka. Apa kau sengaja, ha?" teriak dia kesal dan kembali menarik lagi handle pintu secara paksa. Egi malah tersenyum mengejek. "Sepertinya kau tidak mau naik. Ya sudah, aku berangkat duluan," ucapnya lalu menutup kembali kaca jendela mobil hingga tertutup rapat. Anissa menepuk-nepuk kaca mobil dengan cukup keras. "Hei, kau sengaja mengunci pintunya dari dalam kan? Buka bocah, apa kau mau aku laporkan ke Tuan Besar?" Namun Egi yang ingin bermain-main, dengan sengaja dia tidak membukakan pintu mobil dan malah mulai menyalakan mesin dan melajukan mobil dengan kecepatan pelan di area parkiran itu. Sontak Anissa berlari mengejar mobil tersebut. "Egi, bocah sinting, berhenti!" teriak Anissa nyaring. Dan Egi terus melajukan mobil berputar-putar di area parkiran membiarkan gadis itu terus berlari mengejar mobilnya yang masih melaju lamban. "Hei, bocah, apa kau benar-benar ingin aku melaporkan ke Tuan Besar, ha?" Kekehan senang di bibir Egi karena berhasil mengerjai. Tidakkah dia sangat lucu? Gumam Egi sembari terus memutar setir untuk berputar-putar di area parkiran. "Bocah, berhenti!" teriak Anissa geram seiring langkah kakinya terhenti. Melihat Anissa sudah ngos-ngosan seakan kehabisan napas dan Egi pun sudah merasa puas akan tontonan tersebut, dia menginjak pedal gas dan menghentikan mobil tepat di pintu yang akan menuju keluar area parkiran. Anissa yang semula berdiri tidak jauh, dia kembali berlari dan berhenti tepat di samping mobil memegang kedua lutut sambil menunduk membungkuk menetralkan napas yang terengah. "Dia benar-benar membuatku emosi saja sampai mengerjaiku seperti ini." Egi menurunkan kaca jendela lalu membuka kunci pintu mobil. Dia melemparkan senyuman mengejek penuh kepuasan. "Sudah puas olahraganya macan betina?" Anissa menoleh seraya menatap tajam. "Kau bilang ini olahraga, ha? Dasar sinting." Egi semakin terkekeh pelan menahan tawa kesenangannya dengan membuang muka. "Kau tidak masuk? Atau mau benar aku tinggalkan saja di sini?" Dengan kasar Anissa menarik handle pintu dan dia menutup pintu secara kasar, lalu mendudukkan bokongnya di kursi penumpang depan. Anissa melirik lelaki yang sedang menatapnya juga. "Apa lihat-lihat?"
Sewot Anissa masih kesal seraya masih menetralkan napas yang sedikit mengap-mengap. Egi meraih botol air yang masih tersegel yang berada di dashboard. Kau punya penyakit asma. Berlari segitu saja sampai bernapas seperti ikan kehabisan air. Minumlah, aku tidak sudi memberikan napas buatan jika asmamu kambuh. Tutur Egi sembari menyodorkan botol minum tersebut. Secara cepat Anissa menyambar botol itu lalu membuka segel tutup dan langsung menenggaknya. Dia meminum air dengan rakus hingga tersisa hanya seperempat botol. Melihat itu Egi mengulas senyuman tipis. Kau tidak takut aku menaruh racun di air itu? Anissa menutup kembali botol air dan menaruh kembali ke tempat Egi mengambilnya tadi. Kenapa harus takut? Lagian meskipun kamu sangat membenciku, kamu tidak akan mungkin melakukan hal keji seperti itu. Dan juga jika aku mati sehabis meminum ini, orang yang pertama kali jadi tersangka pasti kamu kan? Karena kamu orang terakhir bersamaku. Penuturan Anissa yang seketika membuat Egi tertegun sejenak. Wanita ini mempercayaiku seyakin itu, benar sulit dimengerti isi pikirannya. Dalam hidupku baru kali ini aku menemukan seorang wanita keras kepala yang suka menentang ucapanku, tapi tubuhnya bergerak mematuhi perintahku. Batin Egi lalu memalingkan tatapan ke arah depan. Dia mulai melajukan kembali mobilnya untuk keluar dari area parkiran bawah tanah. Pakai sabuk pengamanmu, titah Egi dengan tatapan tetap fokus ke depan. Anissa menurut menarik seatbelt dan melingkarkan ke tubuh. Kini mobil putih tersebut telah keluar dari area gerbang utama Rumah Saputra dan melaju di jalanan kota bergabung dengan kendaraan lain. Di pertengahan perjalanan, mobil mewah berwarna putih itu terhenti di pinggir jalan. Anissa melihat keluar jendela lalu melirik ke lelaki yang terduduk di kursi kemudi itu dengan alis tertaut bingung. Kenapa berhenti di sini? Kan jarak kampusku masih jauh. Turun. Egi malah memerintah dengan tegas. Turun? Maksud kamu aku harus turun di sini? Iya, kau turun. Titah Egi lagi dengan pandangan masih menatap lurus ke depan. Enggak mau, kampusku masih jauh. Tolak Anissa melipat lengan di depan. Turun. Enggak. Turun. Enggak, pokoknya enggak. Anissa membuang muka ke arah lain. Hembusan napas kasar Egi menatap gadis keras kepala di sampingnya itu. Jadi kau tidak mau turun? Iya. Kenapa, ha? Anissa menoleh menatap menantang. Turun sendiri atau cara paksa? Anissa menghembuskan napas pelan mengalihkan tatapan ke arah lain. Baiklah, tapi minta ongkos untuk naik ojek, pinta Anissa sambil menengadahkan sebelah tangan. Kau tak tahu malu juga meminta uang padaku. Ejek Egi namun masih tetap bergerak mengeluarkan dompet dari saku jas almet sekolah yang dikenakannya. Sudah sewajibnya suami menafkahi istri, dan aku tidak malu tuh meminta pada suamiku sendiri. Balas Anissa masih menengadahkan sebelah tangan dengan sengaja dia menggerakkan jemarinya agar segera dipenuhi. Egi mengeluarkan kartu debit dan meletakkan di telapak tangan gadis itu. Aku tidak pernah merasa bahwa aku telah menikah. Jadi anggap saja uang ini adalah amal dan ambillah sesukamu, jumlah uang di dalamnya cukup untuk biaya seumur hidupmu. Alis Anissa terangkat sebelah membolak-balikan kartu debit tersebut. Iya, amal sama istri itu pahala. Hei, aku minta uang cash bukan kartu ATM kayak gini. Mana bisa dipakai bayar ke ojek? Aku tidak punya uang cash, dan jika kau tidak mau, ya sudah, tidak usah. Segera Anissa memasukkan kartu debit tersebut ke dalam tas gendong yang berada dalam pangkuan. Kalau sudah memberi jangan dipinta lagi. Itu namanya menjilat kembali ludah yang sudah dimuntahkan. Nanti bisulan loh di jidat. Lalu dia beralih mengambil paper bag yang berada di samping dekat jendela dan menaruhnya ke dashboard tengah. Nih bekal buat makan siang, awas jangan dibuang nanti mubazir. Egi melirik paper bag itu seiring senyuman meledek berkedut di sudut bibirnya. Kau pikir aku anak TK dititipi bekal segala? Bawa bekal itu makan saja olehmu. Anissa menghela napas pelan. Sudah syukur aku buatkan. Jadi makan saja sih, apa susahnya? Dengus Egi membuang muka ke arah lain hingga dalam seperkian detik menciptakan keheningan.
Karena tidak mendengar ocehan Anissa lagi, Egy melirik gadis itu yang masih duduk dan merapihkan isi tas. "Kenapa kau masih di sini? Bukannya kau sudah mendapatkan uang? Jadi turun dari mobilku," usir Egy. Iya bentar, bawel amat sih," gerutuan Anissa menutup resleting tas gendong, lalu menarik sebelah tangan Egy yang tengah memegang setir mobil untuk dia salami dengan mencium punggung tangan Egy. Yang hal itu sukses membuat Egy tertegun dan menatap kaku atas perlakuan Anissa yang menurutnya baru bagi dirinya. Suami istri itu memang harus begini jika hendak berangkat ke suatu tempat. "Hati-hati di jalan ya, bocah gilaku. Jangan kebut-kebutan bawa mobilnya, aku masih tidak mau jadi janda. Assalamualaikum," ucap Anissa sambil mengusap gemas rambut lelaki yang masih terbengong terpaku menatapnya tak berkedip itu. Kemudian Anissa membuka seatbelt yang melingkar di tubuh dan keluar dari mobil meninggalkan Egy yang menatap kepergiannya dengan tatapan bengong. Hingga setelah beberapa detik kepergian Anissa, Waalaikumsalam, terbata Egy setelah kembali ke kesadarannya. Dia menghela napas panjang seraya menelungkupkan wajah di antara lengan yang berada di atas setir mobil untuk menyembunyikan rona merah di kedua pipi serta merasakan debaran di jantungnya yang sedang berdegup kencang. Apa yang terjadi padaku? Selama berdekatan dengan Misa saja aku tidak pernah sampai seperti ini. Tapi kenapa sekarang jantungku berdetak seakan keluar? Apa karena sentuhan dan perlakuannya yang merupakan hal pertama bagiku, sehingga membuatku terkejut? Yah, benar ini karena aku terkejut makanya aku begini. Batin Egy yang belum menyadari arti dari perasaan yang baru tumbuh di hatinya itu.